Selamat malam. Kalau saya menyebut nama Nenek Minah, Nenek Asyani, Mbah Harso, atau barangkali Nenek Fatimah, mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing mendengarnya. Di usia yang sudah tidak lagi muda, mereka harus berhadapan dengan meja hijau dan berhadapan dengan hukum. Terakhir kita tahu hari ini Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara, dan ada pula kasus Nenek Fatimah yang digugat anak dan menantunya atas kepemilikan lahan sekitar 390 meter persegi dengan gugatan 1 miliar rupiah. Apa sebenarnya terjadi dalam wajah hukum kita sehingga warga yang sudah lagi tidak muda, sudah renta, harus berhadapan dengan hukum? Kita lihat terlebih dahulu kabar selengkapnya berikut ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa ini sangat cocok bagi pasangan Nurhanah dan Nur Hakim yang notabene sebagai anak kandung dan menantunya. Sejatinya Nenek Fatimah di usianya yang terbilang senja mendapatkan perlindungan, justru malah mendapat tuntutan karena menempati lahan yang diakui sebagai milik dari anak kandungnya sendiri. Perlakuan tersebut tentu membuat Nenek Fatimah sedih. Pada persidangan putusan yang digelar 30 Oktober tahun 2014 lalu, nenek berusia 90 tahun ini terbebas dari gugatan 1 miliar rupiah yang dilayangkan anak kandungnya. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan perdata Nurhanah dan Nur Hakim terhadap ibu kandungnya Fatimah atas tanah warisan seluas 379 meter persegi yang diperkarakan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan gugatan sudah kadaluarsa. Namun kuasa hukum Nur Hakim dan Nurhanah tak puas dan mengajukan gugatan baru. Sidang kembali digelar pada hari Selasa 21 April 2015 lalu. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan gugatan terhadap Fatimah adalah NO atau tidak bisa diterima. Penggugat disebut mengajukan bukti yang prematur dan tidak jelas kebenarannya. Fatimah bisa tersenyum lega karena terbebas dari gugatan. Apa yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Nenek Fatimah sehingga ia harus menghadapi gugatan dari anak dan menantunya? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Nenek Fatimah yang sudah hadir bersama kami malam hari ini dan juga putri bungsu dari Nenek Fatimah. Assalamualaikum Nenek. Sehat Nek hari ini Nek? Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Nek ya. Nenek usia tepatnya hari ini berapa tahun Nek? 92 tahun. 92 tahun ya Nek ya. Selasa kemarin kita tahu Nenek kembali menjalani sidang, ikut persidangan. Nenek tahu apa hasilnya, Nek? Ditolak. Kenapa? Ditolak. 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 Setelah menjalani sidang, Nek, sudah hampir 1 tahun ya Nenek menjalani persidangan ini. Apa sih yang paling Nenek rasakan sejauh ini? Saya sudah beli tanah. 10 juta. Terkasih anak saya warisan 1 juta. Jadi 11 juta. Saya kata udah dikasih itu udah dibayar di tanah kamu. Saya hitung. Saya kata saya mau pulang aja dehnya malam. Iya dah, ini sertifikatnya. Itu, dia kasih sertifikatnya. Saya dikatain ambil sertifikat. Minjem sertifikat, kan nggak pernah. Sertifikat itu ada di Nenek sekarang? Iya ada. Atas nama siapa Nek? Masih nama dia sih, masih namanya orang balik nama nggak pernah mau. Nggak pernah mau. Alasannya apa kenapa nggak pernah mau? Kata anak orang tua. Anak sama orang tua. Iya. Itu kejadian tahun berapa Nenek ingat? Tahun berapa? 1987. Ya 1987. 1987. Sudah hampir 27 tahun kemudian menantu dan anak Nenek menggugat Nenek begitu ya. Saat itu alasannya apa Nek? Kenapa tiba-tiba? Nggak apa-apa, nggak tahu. Nggak tahu, Nenek tidak tahu. Selama proses Nenek ikut sidang dan lain-lain sempat berkomunikasi, ngobrol bersama, duduk bersama? Nggak pernah. Datang ke rumah barangkali? Juga nggak pernah. Kenapa? Nggak pernah datang ke rumah saya, nggak pernah ngobrol. Nggak pernah. Oke, dengan anak barangkali? Yang lainnya ada 8 anak, Nenek punya 8 anak barangkali? Enggak. Nur? Anak saya semua, iya semuanya, cuma dia doangan yang enggak. Kalau boleh dihitung Nek,
Itu tanah 97. 397 meter persegi. Kalau dihitung-hitung memang saat itu harga dan kemudian saat ini sudah berapa sih Nek kalau dijual memang? Kalau dijual ya murah, 1 juta. Yang diinginkan sama Nur Hakim sama Nurhana itu apa? Semuanya untuk mereka? Iya, untuk pecah 2. Pecah 2? Iya. Dibagi 2 untuk? Saya ujian sama orang saya nggak mau. Kalau Nenek saya nggak beli mau? sih, saya beli sih saya bayar. Ngapain saya kasih dia lagi? Katanya Nek, kata anak dan menantu Nenek yang berbicara di TV-TV begitu ya, Nenek tidak pernah membayar. Betul nggak Nek? Yang bayar saya, almarhum saya dia mana saya bayar 10 juta. Kemudian ada, mohon maaf, ada surat yang tanda tangannya palsu, yang kemudian digugat di pengadilan, Nenek tahu juga? Ya iya. Itu surat itu benar? Ya kan saya bayar sih, saya ngapa saya nggak bayar. Oke. Saya coba ke Mbak Amas deh. Mbak Amas termasuk jadi saksi ya saat itu? Ya, waktu itu jadi saksi dalam pembayaran tanah 1987. Oke. Saat itu ada berapa saksi Mbak Amas? Aku sama kakak berdua, Nur Hakim, ibu sama bapak. Jadi kan berenam, dia bawa anak angkatnya yang masih kecil. Pada saat proses tanda tangan jual beli bisa dikatakan seperti itu, alasan dari Nur Hakim dan istrinya tidak mau mengganti sertifikat nama itu kenapa Mbak? Ya alasannya karena anak sama orang tua gitu. Oke. Tidak ada dari pihak keluarga, walaupun kita dari pihak anak dan orang tua, ayolah nggak apa-apa. Tidak ada dari pihak keluarga yang mencoba untuk membujuk, nggak apa-apa, yang penting tetap dibalik nama agar tidak ada proses hukum yang berkepanjangan nantinya? Sudah diminta, dia juga ada surat pernyataan yang dia tanda tangani, tapi tanda tangan itu dibilang palsu. Padahal waktu penandatangan surat pernyataan itu ada saksi, 2 saksi. Satu anaknya ibu yang nomor pertama namanya M. Amin, kedua menantu namanya Amuso almarhum, terus sama ibu. Nah, kopi suratnya juga ada dari kelurahan. Dia mau pakai materai, dia nggak mau, alasannya buat malu katanya kalau pakai materai. Jadi dia buat tulis tangan di sampingnya kopi surat yang dibuat dari kelurahan. Proses jual beli itu tahun 1987, kemudian hampir 27 tahun kemudian baru digugat. Kalau dari pihak keluarga melihatnya ada apa sih Mbak sebenarnya? Apa yang terjadi? Ya melihatnya, ya mungkin aku juga nggak tahu ya kenapa dia bisa seperti itu gitu. Ya mungkin juga karena ekonomi atau apa juga aku nggak tahu deh gitu. Tahu-tahu digugat, dia bilang ibu belum bayar. Kalau misalkan memang ibu belum bayar, kenapa sertifikat ada di ibu? Nah, aku jadi saksi pembayaran itu malam itu. Nah, yang menyerahkan sertifikat itu siapa kalau bukan dia sendiri? Gitu. Pernah ada proses mediasi, Mbak Amas? Pernah. Ibu, nenek pernah ikut dalam mediasi itu? Pernah ikut. Kabarnya dari pihak Nenek Fatimah yang tidak mau menerima mediasi, benar nggak sih Mbak? Enggak, kami mau mediasi, tapi dari pihak dia yang tidak mau. Katanya waktu itu dia minta apa sih uang dari 20 juta. Kita cariin, walaupun misalkan uang itu boleh pinjem lah. Dia nggak mau, itu udah diusahakan sama orang kelurahan 3 kali ke rumahnya. Maunya dia bilang tanah dibagi 2. Ibu kan nggak mau tanah dibagi 2 karena ibu memang sudah bayar. Nah aku juga jadi saksinya. Ya udah gitu udah dijembatani dari Polres Tangerang. Dari Polres Tangerang mau katanya 50 juta. Setelah kami ke rumahnya bawa uang 50 juta, dia nggak mau, mintanya 300 juta. Nah kami di situ diam. Ini emang mau balik nama, mediasi atau pemerasan gitu. Okay. Masa iya sih balik nama sebesar itu? Nek, kita tahu hasil sidang kemarin Nenek tahu ya, tidak dikabulkan oleh pengadilan, majelis hakim. Tapi kabarnya dari pihak anak dan menantu Nenek masih terus ingin menuntut begitu ya, atas kasus pemalsuannya itu. Gimana Nenek menanggapinya? Apa komentar Nenek? Enggak mau sih saya mah. Ya ibu, aku yang bicara ya Mbak.
Ya, ibu merasa takut ya. Rasanya saya sedih. Kalau memang polisi melanjutkan kasus itu pemalsuan, Oke. takut di penjara. Ibu tahu, nenek tahu berapa jumlah yang digugat sama anak dan menantu? Nenek tahu berapa uang yang harus nenek bayar dalam persidangan? Kata 10 juta. Yang diminta, Diminta menjema ya 1 miliar. 1 miliar ya 1 kata. miliar, nenek Iya. tahu ya. Ya 1 miliar dia minta sama saya ngomong punya di 1 miliar. Baik. Itu yang terjadi gambaran yang dialami oleh Nenek Fatimah yang digugat oleh anak dan menantunya. Saya akan ajak Anda juga untuk bergabung tamu saya yang lain. Ada dari anggota DPR dan juga pengamat hukum. Saya akan ajak undang Bang Ruhut Sitompul dan Kang Asep Iwan Iriawan. Boleh bergabung bersama kami dan Nenek Fatimah. Boleh tepuk tangan barangkali. Bang, silakan. Iya. Bang Ruhut, apa kabar? Baik. Asep. Apa kabar? Nanti kita akan berbincang dengan Bang Ruhut, Kang Asep dan juga Nenek Fatimah. Ada juga Mas Kodari dan juga Bang Effendi Ghazali. Apa sebenarnya terjadi dalam wajah hukum di negeri ini? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi. Saya coba bergabung dengan dua panelis saya terlebih dahulu malam ini. Bang Ege, Mas Kodari, apa yang kemudian bisa diambil dari kisah sedikit Nenek Fatimah malam hari ini? Yang pertama, baru pertama kali dalam negeri setengah demokrasi, satu segmen saya berdua Kodari sama-sama termenung menyaksikan apa yang sedang terjadi di depan kita ini, Nenek Fatimah. Usia sekarang berapa, Nek? 92 tahun ya? 92 tahun ya, luar biasa ya. Nah, ketika 92 tahun itu, Abang 29 tahun. saya enggak, saya... Ditambah Kalau berapa? bilang 29 saya nggak percaya juga. Tapi maksud saya ini dengan 92 tahun, itu setelah saya baca-baca tentang kasus ini, katanya nenek ini masih punya ingatan yang kuat, bahkan pada waktu membayar yang 10 juta, ya, di tahun 1987 katanya, sangat ingat bahwa ketika bayar 5 juta, lalu lampu mati. Benar begitu, Nek, kejadiannya? Waktu bayar 10 juta itu, suaminya nenek katanya, bahwa ngitung-ngitung uangnya nih, tahun 87, 10 juta itu kan banyak tuh. Bayar 5 juta dulu, lalu lampu mati, begitu nyala lampu lagi, baru bayar lagi 5 jutanya. Sampai begitu ada ingatan di dalamnya gitu. Itu satu, agak penting tuh. Detail ya, bawa berarti detail. masih. Lalu yang kedua, ini yang agak penting juga. Pajaknya juga diingat, dibayar kan oleh nenek dan suaminya gitu ya. Ya, jadi ini penting bahwa nggak mungkin dalam bayangan saya ya sebagai awam nggak mungkin orang itu menyerahkan sertifikat kalau tidak ada pembayaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat persis waktu bayar 5 juta lampu mati, baru dilengkapkan lagi. Dan yang ketiga masih tetap ingat bayar pajaknya ya Nek ya sampai sekarang. Jadi 3 hal ini menurut saya catatan yang penting bagi kita bahwa kasus ini memang agak aneh. Kalau tidak diperjuangkan dengan baik gitu. Malah sebetulnya kalau saya teruskan ini ke Pak Joko Widodo, ini terkait dengan ini teman-teman dari mana tadi? Bakri dan Trisakti. Nah, ini Bakri dan Trisakti. Kalau Nenek Fatimah ini terkait dengan Nawacita. Trisakti dan Nawacita. Bunyinya Nawacita itu yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Wah, itu. Oke, itu janjinya Pak Jokowi yang harus direalisasikan. Ya. Melihat wajah. Ya, tapi pada lapangan empiriknya saya jadi ingat nih, di kampung saya di Sumatera Barat itu belum lama ini dilakukan semacam pembersihan dan memperbagus kembali itu batu malin kundang. Oh, itu dibersihkan kembali. Itu gunanya untuk mengingatkan semua anak yang durhaka pada orang tuanya di seluruh Indonesia. Kira-kira begitulah. Itu poinnya, Bang Ege. Mas Kodari, punya poin yang berbeda barangkali? Ya, saya kira ini episode negeri setengah demokrasi yang paling sedih ya. Paling sedih bagaimana
Pertama, seorang nenek ya sudah usia 92 tahun, kondisi sudah lemah, sudah sangat-sangat terbatas. Tapi kok tega-teganya siapapun itu kemudian melakukan suatu proses hukum kepada seorang nenek ya. Jadi saya bayangkan nenek ini harus ya datang ke ruang sidang, kemudian menunggu sidang. Itu melelahkan begitu. Jadi dari aspek itu saja menurut saya sudah tidak terbayangkan bahwa ya nenek usia 92 tahun dituntut hukum begitu. Itu yang pertama. Yang Tapi kedua yang hukum nggak mengenal usia Pak. Kalau salah pada usia 92 plus 20 pun masih tetap dikejar. Oh, kalau usia 90 nggak boleh melakukan kesalahan ya kalau begitu? Semua. Oh, semua baik bisa. ya. Tapi tetap saja itu sesuatu yang menyedihkan begitu ya. Yang kedua, ya memang sekali lagi tidak terbayang seorang anak bisa menuntut orang tuanya sendiri begitu. Nanti kita tanya dengan Pak Asep ya, Kang Asep yang notabene pernah 20 tahun berkarir di bidang hukum. Pertanyaan saya, pernah nggak Pak Asep menemui kejadian seperti ini ya? Yang kedua, ya kalaupun belum pernah ketemu kasus seperti ini, ada nggak kasus lain yang lebih aneh daripada ini begitu. Tapi saya sih pribadi ya mendengar sudah ada keputusan ya dari hakim yang mengatakan bahwa ini namanya tadi apa? NO ya. Jadi tidak bisa diterima. Dan apakah itu artinya nenek sudah bebas? Oke, coba Yang 1 miliarnya yang tidak bisa diterima. Karena Tapi ada sekarang kasus lain, pemalsuan dokumen dan menyerobot tanah gitu Oke, ya. coba kita ke Pesan Kang saya Asep. begini, mudah-mudahan nawacita betul-betul bisa ditegakkan karena pada hari ini memang tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Jokowi JK itu sedang turun. Nah, ketika 44%. Ketika ekonomi sedang buruk, paling tidak tolong ada secerca harapan di bidang hukum untuk Nenek Fatimah. Benar, turun itu termasuk dari bidang hukum ya? Termasuk dari bidang hukum. Kang Asep, pertanyaan dari Mas Kodari, 20 tahun menjadi hakim, pernah menangani kasus serupa? Kalau sengketa kepemilikan itu hak siapapun untuk menuntut hak keperdataan. Jadi nggak mau nenek-nenek, mau anak-anak, kalau dia menuntut hak boleh di keperdataan. Boleh dituntut juga ya? Boleh kan menggugat istilahnya. Kalau menuntut dipidana ya. Kalau menggugat tuh boleh saja. Tapi gitu. pernah nggak Kang orang anak menuntut orang tua kalau sendiri? Kalau sengketa kepemilikan itu udah biasa. Anak, ibu, orang tua udah biasa. Cuman baru beberapa bulan akhir tahun ini pola begini timbul. Mungkin jangan-jangan negara ini mau bubar atau mau kiamat gitu. Ya Allah ya Robi. Kenapa? Saya kaget. Kalau selama ini kalau suka sengketa tuh adik sama kakak, pengusaha sama penguasa, orang kecil sama orang besar. Nah saya juga kaget begitu mendengar di besar, saya pernah bertugas di Tangerang, dulu zaman sering saya matiin orang di sana. Sekarang aneh, kok anak mau matiin orang tuanya gitu kan? Nah ini memang benar-benar malin kundang gitu kan? Nah, kalau saya jadi emak ini, saya gugat balik, lu ngendok di berapa bulan, berapa bayar sama gue, nggak bayar. Oh bisa ya? Kang Asep, bisa Nenek Fatimah bisa menggugat balik. Ya, dalam keperdataan itu ketika orang menggugat, dia bisa gugat balik, gugat dalam rekonvensi, gugat balik ya. Kalau gugat balik, berarti secara material hitung loh berapa nyewa 9 bulan, berapa biaya rumah sakit, biaya rasa sakit, biaya semua sekolah, biaya kawin menantu itu kan. Kalau saya menantu saya pecat tuh punya menantu kayak gitu mah. Ya iyalah dikawinkan sama emak, dapat anaknya kan gratis. Kalau sekarang gugat, harusnya gugat balik kalau pengacaranya saya. Kalau saya hakimnya saya kabulkan, Mak. Kang, dari kasus Nenek Fatimah ini, Kang Asep melihatnya, seberapa kuat sih kemudian hasil dari hakim NO? Mungkin barangkali banyak yang belum tahu, NO itu seperti apa sih? Gini, bahasa hukum harus dibedain, ditolak sama tidak dapat terima. Kalau cinta saya ditolak, cinta saya dapat terima sama, jijik lihat lu. Tapi bahasa hukum dua hal yang berbeda. Kalau ditolak itu udah substansi materi perkara. Artinya yang pertama itu ditolak, artinya masalah kepemilikan sudah sah miliknya emak. Nah, sudah ingkar sama yang nggak banding. Jadi jelas milik si emak. Yang kedua, gugatan imaterial di NO, need on van click bahasa Belandanya. Ya tidak dapat diterima. Artinya salah prosedural. Karena mau gimana nuntut imaterial, materialnya jangan dikabulkan, berarti BODO. Oh ya, terjemahan sendiri ya. Singkatannya apa? Itu. Saya coba ke Bang Ruhut deh. Bang, melihat kasus Nenek Fatimah, Bang Ruhut pernah ada pengaduan yang serupa tidak di DPR? Ya inilah kan kita sekarang reformasi. Jadi semua terbuka. Sebenarnya kalau masalah keperdataan apalagi waris ya, cukup sering sebenarnya. Tapi sekarang kan kita reformasi, semua dibuka. Jadi apa yang dibilang sama
Pak Effendi Ghazali, saya lebih setuju poin yang kedua, bukan masalah nawacita, tapi anak durhaka. Sebenarnya seorang anak, tapi anak ini juga sebenarnya bukan hanya yang ekonomi lemah. Orang yang berada juga banyak ribut masalah yang gini-gini. Tapi betul apa yang dibilang Kang Effendi Ghazali, ya janganlah kita begitu. Apalagi tadi Kang Asep ya sudah mengatakan bagaimana dikandung 9 bulan kita nyawa dikorbankan, melahirkan ibu itu nyawa loh, ya. Udah itu membesarkan, kok teganya dapat lagi mantu yang demikian. Tapi tadi saya ingin meluruskan nih, Kang Asep nih orangnya hatinya selembut salju. Tadi dia bilang udah banyak matiin orang. Kaitan kalau di Tangerang beliau beberapa bandar narkoba, beliau melakukan hukuman mati. Jadi bandar narkoba. Kalau orang baik-baik enggak, Kang Asep nih kami sama-sama dari Jawa Barat, Bandung. Ya, beliau enggak begitu. Coba dieksekusi sama kabinetnya Bang ini. Didiamin aja, kalau saya dor aja sudah selesai. Takut ya. Nanya satu nggak? Ini sedikit aja penting. Pak Hakim, Pak Asep sama Pak Ruhut Sitompul ya, nanya satu aja. Ini sambil kita bicara-bicara begini, kita bisa juga digugat nggak sama menantunya Ibu Nenek Fatimah ini sebagai pencemaran nama baik dan sebagainya, bisa nggak? Nah, pencemaran bisa pidana, ya. Bisa perdata. Bisa ya? Bisa boleh aja gugat. Bisa ya? Asik, kita tapi nggak tunggu. apa-apa. Asik. Asik. Oke. Pas. Sebentar. Asik. Rasa seneng. Oke, Ya, sebentar. sama nanti tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, 4. Siap, asik. Saya yang maju. Oke. Nenek, di sini ada kita tahu ada bapak-bapak di sini. Salah satunya adalah Bang Ruhut Sitompul. Nenek barangkali pernah mendengarnya. Bang Ruhut ini adalah anggota DPR. Nenek barangkali ingin mengutarakan, berbicara apa kira-kira yang Nenek rasakan atau perlu bantuan atau sesuatu, boleh Nek? Sama Bang Ruhut. Boleh dibantu barangkali Mbak Mas. Wakil rakyat mah. Wakil rakyat di sini. Ya, Harus merakyat. ingin dibantu barangkali. agar kasusnya Ibu selesai dan bisa balik nama sertifikat yang dipegang Ibu sekarang. Coba Nenek barangkali apa yang mau disampaikan? Sertifikat nama saya, pengennya saya begitu udah pengen selesai. Iya, jadi memang kami di DPR ini masalah memang ada kaitan dengan Komisi 3, kaitan dengan pengadilan. Tapi masalah sertifikat tanah itu Komisi 2. Tapi bisa nanti lintas komisi 2 dan 3 kami mohon Ibu masukkan surat namanya RDPU, Rapat Dengar Pendapat Umum. Nanti kawan-kawan saya Komisi 3, Komisi 2 akan membantunya. Ibu nggak usah khawatir, karena bagi kami anggota DPR, kejadian yang Ibu alami, kita semua harus sadar betul, sorga di telapak kaki Ibu. Ya, jadi Ibu jangan putus asa. Keadilan selalu ada bersama Ibu, karena Ibu adalah orang tua yang sebenarnya sudah banyak berjasa buat anak-anak. Baik. Ini Bang, kalau boleh saya tambahkan, saya kira udah gampang kok. Kang Sep, boleh nggak nambahnya nanti di segmen berikutnya? Nanti kita kembali ya, kita sudah terlebih dahulu. Ada teman saya dulu terlebih dahulu, ada Denny nih yang mau ikut berbicara. Denny silakan, boleh. Assalamualaikum. Kenapa ya? Makin banyak orang lemah tuh tertindas. Sadar gak sih lu, contoh kecilnya aja nih. Kita selalu suka ngehina orang yang lebih jelek daripada kita. Sadar gak? Nih pengalaman nyata, demi Allah, gue pernah deketin cewek, dia cantik. Tapi dia ngehina gue kayak gini. Lu ngapain deketin gue? Gue hitam, jelek, hidup lagi. Lah emangnya kalau gue mati ganteng? Gue kalau mati ganteng mah kasihan sama gue. Gue anak siapa nih? Oh bukan anak gue mah jelek. Gue nih ya, nama gue Dedi Gitong. Gitong ada yang tahu artinya? Gigi tonggos, bener. Tapi kadang suka nggak enak banget kalau dibilang tonggos ini. Alah, gigi lo kayak senjata tajam. Nih yang gue tahu, kalau begal tuh ngebegal pakai golok atau enggak celurit. Ya kali gue ngebegal pakai gigi. Motor. Ada lagi yang paling sering gini. Kalau gue mandi. Selesai mandi, lu mandi. Yalah kagak ada bedanya. Ya mandi mah bikin bersih, nggak bikin ganteng.
Kalau mandi bikin ganteng, sehari 10 kali gue mandi. Ganteng kagak, angin duduk. Gue mohon, don't judge a book by the cover. Tolong nilai orang, jangan dari penampilannya, tapi dari hatinya. Inilah negeri setengah demokrasi. Tadi Nenek Fatimah sudah menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada Bang Ruhut begitu ya. Kang Asep tadi mau menambahkan apa kan? Gini sekarang, Mak, karena kepemilikan sudah diputus, ditolak gugatannya, ada orang mengaku itu anaknya, dan berdasarkan putusan pengadilan menyatakan emak pemiliknya, nah emak tinggal datang ke BPN, Kantor Badan Pertahanan Nasional Tangerang, itu wilayah Tangerang atau Kabupaten Kota dia datang memenuhi persyaratan. Nanti kalau selama ini BPN menolak karena bermasalah, tapi emak tunjukkan putusan, ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan emak pemiliknya. Nanti oleh BPN diproses, Mak. Ya, nanti harus membalik nama, akta jual beli, akta peralihan. Peralihan itu bisa karena waris, bisa karena jual beli, bisa karena hibah. Timah tunjukkan ini peralihannya ada berdasarkan putusan pengadilan, Mbak pemiliknya. Yang putusan yang pertama yang ditolak itu kan, itu tinggal ke BPN aja. Jadi dan kalau nggak selesai nanti minta Komisi 2 ke Menteri Agraria, ke Ferry gitu, biar selesaikan. Jadi sekarang yang harus Nenek Fatimah ketahui, rumah yang Nenek tempati sekarang sudah sah karena perdata milik itu Nenek. putus, Nenek itu. Sudah sah milik Nenek. Jadi Nenek tidak ada yang harus dipikirkan lagi untuk kepemilikan rumah Kalau ya. sekarang dia menghadapi masalah pidana itu soal lain, karena kepemilikan masalah di wilayah keperdataan itu sudah selesai, gugatannya kan ditolak, ya bahkan yang kedua di NO sudah selesai. Nah soal anaknya sekarang dengan melaporkan pemalsuan segala macam itu wilayah pidana, tidak mempengaruhi kepemilikan. Kang Asep, kalau lihat dari kasus seperti ini, sebenarnya ketika hakim memutuskan vonis, seberapa besar sih pertimbangan hati nurani itu? Ya gini, kalau dalam perkara perdata itu adalah kebenaran formal, artinya berdasarkan bukti-bukti kepemilikan. Jadi kita ada sengketa kepemilikan, hakim akan melihat kepemilikannya. Jadi saya katakan ketika ini menyangkut hak atas tanah, tanah itu beralih karena warisan, karena jual beli, karena itu yang hakim hanya dasarnya itu. Itu sekarang peraturan pemerintah yang baru 99 harus seminggu dialih pindah tangankan. Tapi kita memahami di masyarakat kan banyak orang jual beli di kampung-kampung, kadang kikitir, girik belum pernah dialihkan. Nah sekarang memang kewajiban nanti Bapak anggota wakil rakyat ini memberitahu Pak Menterinya bagaimana mensosialisasikan bahwa pensertifikatan itu seperti Prona itu kan, supaya orang-orang misalkan nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak mampu ini supaya cepat mendapatkan kepastian hukum, karena sertifikat itu hak milik dari warga negara yang wajib diproses secepatnya gitu. Dan saya pikir janjinya Menteri Agraria sekarang kan sertifikat akan dipercepat kan, nah, termasuk yang haknya nenek ini. Tapi dasarnya sudah kuat, ada putusan perdata yang kepemilikan. Mbak Amas, barangkali ada lagi yang ingin ditanyakan. Tadi sudah tinggal ke BPN, tadi sudah ada langkah-langkahnya, nanti barangkali bisa diberitahu lebih lanjut. Seperti yang dibilang Pak Hudori tadi benar, apapun kita menghimbau, ya. Anak mantu, lihatlah ini ibu kamu, ya. Hati-hati seperti bilang Pak Effendi Ghazali, ya. Karma, ya. Jadi apapun datang langsung ke minta maaf, selesaikan masalah ini. Masalah keperdataan. Nah, sekarang apalagi Pak Hudori tadi bilang kan dilaporkan lagi pidana. Kan kasihan, ya. Waktu dan lain sebagainya. Kita juga memohon kepada, memang kita ngerti lah polisi, ya. Sebagai Kamtibmas, siapapun pelapor, mereka harus layani. Tapi memang seperti yang dibilang Kang Asep, kalau buktinya apanya nggak lengkap, laporannya nggak apa, kasihanlah ibu kita ini udah umurnya 90 lebih, ya. Janganlah, apalagi pidana itu kadang-kadang bisa buntutnya ditahan. Sedangkan LP di Indonesia ini semua sudah overloaded. Kasihan ibu kita yang tua ini. Ya, jadi aparat juga semua saya mohon harus mengerti. Kalau boleh menyambung itu ya, saya melihat kenapa misalnya menantu tadi dan anak itu sampai mau meneruskan ke pidana, itu kan ada perasaan tidak puas atau marah. Ya, begitu ya, Amas ya. Ada perasaan tidak puas atau marah, sampai perdata diputus pun tetap mau melanjutkan dengan pemalsuan dokumen dan penyerobotan. Jadi ada perasaan marah. Pertanyaan saya ke Nenek Fatimah, kalau Nenek nggak ada marahnya ke anak ini tadi, artinya ya apakah sudah ada jalan dari Kang Asep, Pak Hakim kita misalnya. Sekarang juga Nenek kalau marah bisa menuntut kan? Nuntut yang tadi 5 miliar. Ya bahwa saya dirugikan, mengandung, melahirkan, memelihara, menyekolahkan, menyusui. Sampai kamu menyusui selama 2 tahun. Itu air susu selama 2 tahun 10 miliar.
Nah, itu dia. Iya, bagus. Berapa kaleng tuh? Iya. Nah, jadi poin pertanyaan saya adalah kalau anak dan menantu tadi masih begitu marah, mudah-mudahan masih nonton juga mereka ini ya, masih begitu marah sampai mengadukan bawa ke ranah pidana. Kalau nenek di dalam hatinya tidak ada perasaan marah, Marah nggak? atau mau membalas, karena kan sudah dikasih jalan, bisa nuntut nih sampai 15 miliar menurut Kodari. Iya. Gimana Mau Nek? nuntut balik nggak nenek? Itu miliar. Kenapa? Mau menuntut balik enggak? Ya nuntut saya mah kalau ini mah. Kenapa? Udah ikhlasin aja lah. Nenek Ikhlas, nenek mah. ikhlas. Ya Allah ya Robbi. Pertanyaannya nenek Jadi pemirsa harus memaafkan dengar itu ya. Nur Hakim dan Nurhana? Maafin anak sih ya anak. Tapi hati dia nggak tahu apa anak apa dia benar apa enggak sama saya. Oh, saya ngaku benar anak, tapi dia nggak tahu dah. Nenek masih menganggap anak dan menantu? Ya, kalau dia baik ya iya. Masih ya? Ya kalau dia baik mah iya kayak. Nenek mau menggugat balik nggak? Ya mau kalau nggak benar mah nggak mau buat Nggak. balik. Mau? Mau? Oh mau? Belum terpikirkan. Belum terpikirkan? Ya belum keputusan. Tapi intinya adalah nenek tetap memaafkan dan mengakui Nur Hakim dan Nurhana adalah anak. Iya, jadi Dari kita ini Nenek Fatimah. kita harus teladani. Beliau mengatakan apapun dia tetap anak saya. Disingkat gini bang, Ah. Amanda. Bukan Amanda. makanan, anak mantu, damai. Damai. Baik. Nenek Fatimah, Mbak Mas, terima kasih waktunya telah bergabung bersama kami di Negeri Setengah Demokrasi. Semoga ini sudah selesai sampai di sini. Haknya Nenek Fatimah menjadi hak seutuhnya untuk Nenek Fatimah dan keluarga. Terima kasih. Kami akan kembali pemirsa dengan tamu-tamu saya tentunya malam hari ini. Apa yang selanjutnya terjadi di negeri hukum kita ini. Negeri Setengah Demokrasi masih akan kembali sesaat lagi. Selain Nenek Fatimah, ada lagi kasus lain kita pernah dengar warga yang usia sudah tidak muda lagi, sudah renta dan harus berhadapan dengan kasus hukum. Termasuk adalah Nenek Asyani yang hari ini divonis. Kita lihat terlebih dahulu kabarnya berikut ini. Kamis 23 April, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo memutus terdakwa Asyani bersalah sesuai dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu memuat, membongkar, mengangkut, mengeluarkan, dan menguasai kayu hasil hutan tanpa izin, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau P3H. Untuk itu, Hakim menjatuhkan hukuman penjara percobaan selama 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan. Dengan vonis ini, Asyani tidak akan dihukum penjara. Asyani baru akan dipenjara selama 1 tahun bila selama masa percobaan, yaitu selama 15 bulan ke depan, ia kembali melakukan kesalahan yang sama. Meski begitu, kuasa hukum Asyani langsung menyatakan banding atas vonis hakim. Menurut Supriyono, semua tuduhan tentang pencurian kayu tidak terbukti dalam proses sidang. Terpidana Asyani sendiri menanggapi vonis hukum secara emosional. Ia terus berteriak tidak adil ketika meninggalkan ruang sidang dan gedung pengadilan negeri Situbondo. Itu salah satu kasus begitu yang terjadi di negeri ini. Bang Ruhut, kalau melihatnya seperti apa sih Bang? Sudah tidak muda lagi, sudah renta, harus menjalani proses hukum, divonis bersalah pula. Ya itulah yang saya lihat kejadian-kejadian seperti ini. Tadi ibu itu kenapa dia menangis? Walaupun percobaan, tetap dia karena ini tadi kasus pidana, ya dia jadi terpidana, ya percobaannya cukup lama loh. Belum lagi dendanya 500 juta. Jadi saya nggak mengerti. Tapi ini ada akang saya. Ada adigium begini, lebih baik melepaskan ya, membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Ini kan debatable masalah ini, tapi masalah ini juga bisa sampai ke pengadilan, apalagi ini pidana. Disinilah saya menghimbau bapak-bapak
penyelidik yang menjadi penyidik, baik kepolisian, kejaksaan. Ya, kalau kira-kira kasus yang seperti ini ya, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang udah kuat untuk menjadi P21 kan kita negara hukum. Nah, ini jadi masalah juga. Kan begitu. Jadi kembali seperti yang Kang Asep, hakim ini kan yang mewakili Tuhan di muka bumi ini. Dalam proses, tolonglah arif dan bijaksana. Karena beliau nggak bisa terima. Ya walaupun ya, apalagi saya heran juga tadi, denda 500 juta, kalau tidak hukuman 1 hari. Nenek ini rada ngerti hukum dia. Dia merasa nggak bersalah. Dia dapat kayu itu dari almarhum suaminya. Hal-hal seperti ini. Jadi memang semua kita yang diberi kesempatan di dalam memimpin, marilah kita arif dan bijaksana. Dan kita ingat kepada yang Maha Kuasa Tuhan. Itu yang saya lihat. Kang Asep, Nenek Asyani 1 tahun penjara. Kita pernah tahu juga Mbak Harso divonis juga. Kemudian ada juga Nenek Mina. Betul. Sama juga seperti itu kasusnya. Apa sih sebenarnya terjadi dengan hakim-hakim di Indonesia ini? Nah, ketika persoalan ini menunjukkan ke publik, seorang pengadilan itu mengadili orang-orang kecil, nenek-nenek. Padahal nenek yang tidak mampu, padahal ada nenek-nenek yang lain, nenek liar dan lincah. Ya. Nah, ketika kasus nenek-nenek yang dianggap tidak mampu ini, dianggap orang mengadili yang kecil, Mahkamah Agung sudah tepat mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002. Ya, ketika pencurian itu nilainya di bawah 2,5 juta supaya disidangkan dengan cepat. Bila perlu ya diselesaikan cepat-cepat lah. Jadi persoalan kalau nggak 2,5 juta jangan dinaikkan perkaranya. Karena nilai denda itu kan dulu kecil. Nah, sekali itu yang pertama untuk pencurian nenek sebenarnya. Jadi sejak 2012 itu udah selesai Mahkamah Agung dengan bagus membuat peraturan Mahkamah Agung. Walau itu wilayahnya undang-undang. Itu usia berapa? Untuk usia berapa? Nggak ada batasan. Dari mulai anak di pengadilan anak sampai nenek-nenek. Pokoknya orang selama memang dianggap cakap hukum, dia bisa tidak gila, tidak sakit, ya bisa diadili. Ya. Nah, itu asal nominalnya 2 juta itu ya? 2 juta. Kembali yang kedua, nah orang mungkin di media supaya dibersihin. Yang kasusnya yang sekarang ini, ini bukan pencurian, tapi Undang-Undang 18/2013. Itu Undang-Undang tentang kehutanan, kerusakan kehutanan. Tapi undang-undangnya bermasalah, Bang. Undang-undangnya juga ngaco yang bikin undang-undangnya, termasuk Pak Luhut dan kawan-kawan. Ya. Nah, tapi, dulu, ya, betul. Itu dia dakwa pasal 82 itu penebangan pohon. Nah, di pidana itu unsur sasu terbukti. Apakah nenek-nenek ini nebang pohon? Persoalannya. Ya pohon dia sama dapat tubuhnya itu gede, pohonnya jangan-jangan kan. Gimana bisa nebang gitu kan? Satu itu. Kedua, betul dia katakan abang saya ini, Bang Ruhut Iriawan ini kan. Kalau saya Asep Sitompul kan. Di pasal itu ditentukan ada denda minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Jadi hakim kenapa keluar dari minimal? Kalau betul kalau ragu ya bebaskan. Nah itu parah sekali lagi. Kenapa hukuman percobaan? Hukuman percobaan itu lebih berat daripada karena kalau dia sampai melakukan tilang, misalnya ditilang aja masuk tahanan. Nenek-nenek masuk tahanan 500 juta nyali batang pohon susah apalagi 500 juta. Ini juga keadilan tidak nampak di sini. Jadi ketika menggunakan pasal 82 Undang-Undang Kehutanan, ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Kalau saya bekas hakim, ada sesuatu yang insting saya keluar. Kalau nenek itu dengan spontanitas menyangkal, kemudian melawan, itu ada satu kejujuran nenek itu. Ada kebohongan. Kenapa nenek yang dimajukan? Padahal nenek-nenek lain yang lebih parah mengambilnya lebih gede batangannya. Kenapa dia hanya nenek 1-2 yang diambil? Padahal nenek-nenek liar lincah banyak. Oke, poin berikutnya boleh disampaikan nanti Kang Asep. Kita harus jeda terlebih dahulu. Kami kembali saat lagi tetap bersama kami pemirsa. Ya, kita masuk di penghujung acara. Saya punya waktu terlebih dahulu ya untuk Bang Ege. Apa poin pentingnya? Poin pentingnya begini, tadi kenapa saya menyampaikan nawacita Bang Ruhut dan Pak Iwan, karena kita membutuhkan sistem pengadilan yang disebutkan dalam nawacita itu bermartabat, bebas korupsi dan terpercaya, di mana negara hadir. Itu poin yang keempat. Karena menurut saya ini memang kita pantas memberikan empati yang lebih besar karena ini adalah nenek-nenek ya. Tetapi pada bagian lain, coba kita lihat banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Ada berapa nenek-nenek lain, dan tidak hanya di Situbondo ya. Di Jakarta saja kalau saya menyebut ya, misalnya Pak Bang Ruhut tahu sekali ya, ada kasus tanah, developer dan lain-lain. Ada yang namanya Kosengseng dan kawan-kawan. Misalnya saya ambil contoh, persis di sistem peradilan yang seperti apa. Teman-temannya dia tetap dijatuhi hukuman percobaan, walaupun dalam persidangan diberitahukan bahwa, coba bayangkan, laporan polisinya sudah siap sebelum ada yang melapor. Wah, itu kan hebat bener. Di Jakarta loh. Dan itu sudah juga dilaporkan ke Komisi Yudisial.
Komisi Yudisialnya hadir, tetap hukuman percobaan. Sekarang ada lagi di Green Pramuka. Tadi ada surat cinta buat anggota DPR dari Sudaryanto di Sukoharjo katanya. Hal-hal ini sama. Jadi maksud saya ini terjadi di seluruh Indonesia. Nawacita masih dipertaruhkan. Nah yang menjadi menarik adalah tadi apa yang dikatakan oleh Pak Hakim Asep kita ini. Dia langsung secara sistematis membuat keputusan berdasarkan perasaan dan nuraninya, lalu memutus. Jangan sampai ini kan bisa berlama-lama, berpanjang-panjang gitu ya. Padahal kasusnya masih sangat banyak. Kita lihat poinnya. Mas Kodari, terakhir. Ya, saya kira pertama begini, ya kita bicara tentang penegakan hukum ya. Penegakan hukum kita ini saya kira kalau kita bicara kasus nenek Asyani, itu yang paling terganggu adalah rasa keadilan kita ya. Hukum dalam kasus nenek Asyani itu berlaku tajam ke bawah, tapi apakah pertanyaannya juga tajam ke atas gitu. Nah, yang tajam ke atas ini nenek-nenek yang lain itu yang dipertanyakan oleh Kang Asep Sitompul ya, yang ditanyakan oleh beliau. Nah, yang kedua, kita khawatir bahwa dalam proses hukum kita masih terjadi cerita-cerita seperti zaman dulu, zaman Orde Baru. Ya, kalau yang diceritakan oleh Bang Ege kan ceritanya ini BAP-nya ini BAP palsu. Laporan imajiner, kira-kira kan begitu. Jangan sampai juga pengadilannya imajiner, ya. Keputusannya juga imajiner. Jadi semuanya itu bukan berdasarkan kebenaran formil, tapi semuanya adalah hasil konstruksi. Nah, sekarang kita punya problem. Tingkat kepercayaan kepada polisi rendah, gitu ya. Kepercayaan kepada hakim juga rendah. Nah, sekarang kalau kemudian dunia hukum semuanya juga rendah, sementara masalah ekonomi juga susah, sekarang masyarakat mau pegang apa gitu loh. Ekonomi susah, hukum juga susah. Nah, sementara juga DPR juga sekarang produk-produk hukumnya mana? Sampai sekarang 6 bulan menurut saya undang-undang juga sedikit sekali nih produksinya nih. Berapa Bang undang-undang yang sudah diproduksi DPR dalam waktu 6 bulan? Iya, cukup minim. Cukup minim ya, Mas. Oke, itu sudah diakuin. Baik, kita dapat poinnya ya. Ini yang jadi PR pemerintah juga bagaimana untuk menegakkan hukum. Hukum untuk tumpulnya jangan ke bawah. Pilihannya nawacita. Tajam jangan ke bawah, tumpul jangan ke atas. Atau seperti kisah nenek-nenek ini, duka cita. Ya. Satu kata singkat. Bukan hukum bermartabat, tapi hukum bermartabak, dibulak-balik jadi lama. Oke, baik. Kita ketemu lagi pekan depan pemirsa ya. Jangan lupa follow Twitter kami @negeri-demokrasi. Saya Paramita Sumanti, saya kembalikan ke Denny Gitong. Silakan Denny. Ini mau unjuk gigi lagi. Ya, Ibu Fatimah tadi ngingetin gua ke ibu gua. Ibu gua tuh sayang banget sama gua. Kalau bayi lain ke posyandu dikasih imunisasi, gua dikasihin orang. Buat ibu nih. Ambil. Kadang enggak, kalau bayi lain digendong, tau kan digendong? Gendong. Aduh, anak siapa sih, anak siapa? Ganteng banget. Giliran gua, nih anak nih. Anak bukan nih. Gua anak biawak nih. Kandangin lah. Begitulah kasih sayang orang tua. Gue cuman pengen bilang, sayangi, cintai orang tua kita semua sebelum kita nggak bisa memeluknya lagi. Gue Denny Gitong, inilah Negeri Setengah Demokrasi. Kembali ke Mbak Amita.